Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu, dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar PPKN. Bahasa adalah identitas suatu bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan beragam bahasa. Disatukan menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang khas. Bahasa daerah biasa disebut dengan bahasa ibu. Bahasa tersebut biasa digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Kita lihat ya satu persatu. Di daerah Jawa terdapat bahasa Betawi, Jawa, Madura, dan Sunda. Di daerah Sumatera terdapat bahasa Bangka, Batak, Mentawai, Minangkabau. Daerah Sulawesi terdapat bahasa Banggai, Bugis, Enrekang, dan Gorontalo. Maluku terdapat bahasa Alune, Amahai, Banda, Asilulu. Dan yang terakhir Kalimantan terdapat bahasa Ampanang, Auheng, Bahau, dan Banjar. Semuanya itu merupakan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Berikut keberagaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama. Kita lihat ya bersama-sama. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita lihat ya bersama-sama kitab suci, tempat ibadah, dan hari raya setiap agama yang ada di Indonesia. Yang pertama agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya adalah masjid, hari rayanya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal dan Paskah. Agama Katolik, kitab sucinya sama seperti agama Kristen Protestan, yaitu Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, hari rayanya Natal dan Paskah. Berikutnya agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura, hari rayanya Nyepi. Berikutnya agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, dan hari rayanya adalah Waisak. Yang terakhir agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisu Wuching. Tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Hari rayanya adalah Imlek dan Cap Gome. Nah, semuanya itu adalah agama yang ada di Indonesia. Kita harus tahu ya kitab suci, tempat ibadah, dan hari rayanya. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai menulis kembali suatu bacaan. Setiap paragraf dalam suatu bacaan pasti mengandung satu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok sering disebut gagasan utama atau ide pokok atau ide utama atau pokok pikiran. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan baru dapat diperoleh dengan cara membaca. Jadi, kamu harus banyak-banyak membaca agar pengetahuan yang baru kamu dapat mengetahuinya.
Menuliskan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri dapat dilakukan setelah mengetahui gagasan pokok dari setiap paragraf dan pengetahuan baru yang didapatkan dari bacaan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis kembali suatu bacaan. Yang pertama, menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Berikutnya, memuat seluruh isi bacaan. Yang ketiga, tidak keluar dari topik bacaan. Jadi kamu harus melihat ya temanya tentang apa. Contohnya, jika dalam bacaan itu temanya pendidikan, berarti kamu harus menulis bacaan tersebut temanya pendidikan. Tidak boleh keluar dari tema pendidikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan ejaan yang tepat. Menentukan kata sulit dan informasi baru dalam bacaan. Kata sulit dapat ditemukan saat membaca sebuah bacaan. Kata sulit adalah istilah yang dianggap asing atau belum diketahui sebelumnya dan bisa membuat pemahaman terhadap bacaan menjadi berkurang. Misalnya, jika tidak mengetahui arti salah satu kata dalam sebuah kalimat, tentu saja menjadi kurang memahami maksud dari kalimat tersebut. Gagasan pokok dapat membantu saat menceritakan kembali bacaan. Sementara itu, informasi baru juga dapat membantu kalian saat menceritakan kembali bacaan. Salah satu tujuan membaca adalah untuk memperoleh informasi. Informasi baru berfungsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta melengkapi informasi lama yang telah kita ketahui sebelumnya. Jadi, kalian harus banyak-banyak membaca. Berikutnya, pelajaran SBTP masih mengenai tentang tempo. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat. Istilah dalam tempo jika ditambah akhiran eto artinya agak. Jika berakhiran isimo artinya sangat. Kita lihat ya contohnya. Yang pertama allegretto artinya agak cepat. Larghetto artinya agak lambat sekali. Allegretissimo artinya sangat cepat. Dan yang terakhir, larghissimo yang artinya sangat lambat sekali. Setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai lagu daerah. Lagu daerah tersebut pasti menggunakan bahasa daerah. Ada lagu daerah yang menggambarkan keindahan alam dan ada pula tentang perjuangan masyarakat. Berikut beberapa lagu daerah di Indonesia beserta asalnya. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama daerah Bali. Lagu daerahnya adalah Janger, Macepet-cepetan, Meong-meong. Nusa Tenggara Barat, lagu daerahnya adalah More, Paemura Rame. Nusa Tenggara Timur, lagu daerahnya adalah Anak Kambing Saya dan Potong Bebek Angsa. Lagu daerah ini tidak asing ya buat kamu. Berikutnya Kalimantan Utara. Ada Bebalon, Pinang Sendawar, dan Tuyang. Kalimantan Barat, lagu daerahnya ada Cik Cik Periuk, Aek Kapuas, dan Kapal Belon. Kalimantan Tengah, lagu daerahnya adalah Kalayar dan Tumpi Wayu. Kalimantan Selatan, lagu daerahnya adalah Ampar-ampar Pisang dan Sapu Tangan Babuncu Ampat. Kalimantan Timur, lagu daerahnya adalah Indung-indung Oh Adingko. Berikutnya Sulawesi Utara, lagu daerahnya adalah O Ina Nikeke dan Si Patokaan. Dan yang terakhir Sulawesi Barat, lagu daerahnya adalah Tenggang-tenggang Lopi. Semuanya itu adalah beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia.
Setelah kalian memperhatikan pembelajaran tematik hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas PPKN. Tugas PPKN ini kalian kerjakan di buku PR tematik. Tulis soal dan beri tanggal. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Tugas yang diberikan, jangan lupa kalian kerjakan. Kalian harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.